Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Semoga Ustadz yang membacakan tadi dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuki ke acara inti kita, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Muhammad Hafiz. Kepada beliau kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallam alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sallam alaihi. Cek suara bisa terdengar. Ya, mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama dan utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Syukur atas nikmat kesehatan yang alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, hingga hari ini, detik ini Allah masih berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita mentakzimkan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hindarkan kita dari segala bala musibah, wabil khusus bala acil corona yang melanda negeri kita semua. Syukur yang kedua, alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang. Dengan berkat umur yang panjang, sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah majlis salawat, majlis ilmu. Karena hadirin, nanti kita akan ditanya, kata Rasul, tidak akan bergerak langkah seorang hamba, tidak akan bergeser langkah seorang hamba, sehingga hamba itu akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya pertanyaannya adalah an umrihi fima afnah. Seorang hamba akan ditanya tentang umur. Berumur 30 tahun, berumur 40 tahun, berumur 60 tahun. Akan ditanya, fima afnah. Untuk apa umur yang engkau gunakan selama 50 tahun? Maka bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama bersaksi. Ya Rabb, kami bersaksi ya Rabb, di sisa umur ini ya Rabb, kami berkumpul di sini ya Rabb. Walaupun melalui virtual ya Rabb, kami menggunakan umur ini ya Rabb, dengan mengisi, dengan membaca, memuji, mengagungkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami bersaksi ya Rabb, dengan sisa umur ini ya Rabb, kami hadir di tengah-tengah majlis ilmu ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah persaksian ini ya Rabb, engkau redai, jadikanlah persaksian ini ya Rabb sebagai pemberat amal di akhirat kelak nanti ya Rabb. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang paling diunggulkan dari segala nabi. Dari jumlah 1240 nabi dan rasul. 113 rasul
25 yang harus kita hafal, 5 yang bergelar ulul azmi, 1 juara umumnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita unggulkan karena beliau adalah Nabi besar, Nabi satu-satunya yang paling diunggulkan oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala Sekolah SMP IT, SMP IT Rabbani. Dalam hal ini ulun alhamdulillah belum kenalan sama beliau nih. Kalau dulu kan kepala sekolahnya siapa tuh, Ustaz Nuril ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau umur yang panjang, sehatkan badan beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki beliau, rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keadilan. Karena ingat kata Rasul, setiap kita pemimpin dan setiap yang kita pimpin akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati, bimbing beliau sehingga beliau menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Selanjutnya kita hormati juga kita takzimkan siapa di sana ada? Bapak Camat ada, pembakal RT ada ya? Siapa nih? Ketua yayasan atau yang mewakili beserta staf, beserta jajaran, dan yang tak kalah pentingnya yang ulun hormati, ulun takzimkan sebesar-besar takzim minni ilaikum kepada para asatidz dan asatidzah, para guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada anak-anak, kepada kami semua. Ulun minta halal, minta reda, minta halal, minta reda kepada para guru, para ustadz, para ustazah. Kenapa? Karena dengan berkat guru kita bisa mengenal ilmu. Saya teringat, man istakhaffa bi ustadzih ibtalallahu bi thalathati asya. Siapa kata Rasul? Siapa kata Rasul yang menganggap remeh gurunya, menganggap enteng gurunya? Ibtalallahu bi thalathati asya. Allah akan timpakan kepadanya 3 bala, kata Rasul. Menganggap remeh seorang guru, apalagi menyambati guru. Ulun teringat sebuah doa dari seorang guru hafizahullah, guru Karimul Ulia hafizahullah. Kata beliau, Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna. Allahumma astur uyubana, kata beliau. Beliau bermunajat kepada Allah, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupilah aib kami ya Allah. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna. Ya Allah tutupilah aib guru-guru kami ya Allah. Di sana ulun termenung. Mengapa seorang guru berdoa meminta tutupi aib guru-guru kami dari kami? Kenapa? Kenapa kita harus berdoa, ya Allah tutupilah aib guru kami ya Allah dari kami ya Allah? Kenapa? Di sini ada pesan tersirat kepada kita agar kita sebagai seorang murid, wahai anak-anakku SMP ini pesan ini, supaya kita jangan sampai melihat keaiban guru kita di depan mata kita, atau mendengar aib guru kita di telinga kita. Kenapa? Kalau kita melihat aib guru kita, maka akan muncul ucapan, cemoohan, sindiran, olokan, hinaan, cacian, bahkan mungkin yang lebih kecil akan muncul nanti rasa meremehkan kepada sang guru itu.
Inilah hadis yang dimaksud hadis Nabi, man istakhaffa bi ustazi. Siapa, kata Rasul, yang menganggap remeh seorang guru, kata Rasul, menganggap enteng seorang guru, kata Rasul, ibtalallahu bi thalathati asya, maka Allah akan berikan kepadanya 3 bala. 3 bala, kata Rasul. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita dengan guru-guru yang mengajarkan kita Al-Qur'an? Dulu ketika kita di TPA, kita belajar alif, a, i, u. Setelah di TPA kita pindah ke Al-Qur'an, pindah ke SD, pindah ke SMP, pindah ke SMA. Masih ingatkah kita berapa banyak cemoohan, olokan, bahkan mungkin prasangka jahat kepada guru kita? Apa kata Rasul? Pertama yang akan Allah berikan bala kepada seorang murid itu adalah nasiya ma hafizahu. Allah akan hilangkan hafalan yang ia hafal ketika dia belajar kepada guru itu. Yang kedua, kata Rasul, kalla lisanuh, Allah akan tumpulkan lidahnya. Kenapa? Karena menganggap remeh. Padahal menganggap remeh ini cuma kecil. Amun menampiling, makinnya lagi. Baru menganggap remeh. Apalagi seorang murid melaporkan gurunya. Ini bukannya menyindir, menyinggung, kada, Bang. Cuman di sekolahan sini tidak ada. Di sini, sekolahan sini, insya Allah kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan menjadi generasi Qur'ani yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Ya, baru menganggap remeh. Terkadang kita banyak mendengar kasus gara-gara dicubit seorang guru dilaporkan. Gara-gara menegur salat seorang guru dilaporkan. Gara-gara ini dan itu seorang guru dilaporkan. Ini yang kita miriskan. Ini yang kedua, kata Rasul, kalla lisanuh, tumpul lidahnya. Dan yang terakhir, kata Rasul, dan ini wal iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menimpakan yang ketiga ini. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Apa kata Rasul yang ketiga? Dimatikan dalam keadaan tanpa membawa iman. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, kita selalu berdoa, Allah mastur uyubana wa uyuba muallimina anna. Ya Allah, tutupilah aib guru-guru kami, ya Allah, dari pandangan kami. Dari sini ulun ingat sebuah cerita. Ada imam qiraat namanya Qalun. Mungkin para asatidz ini tahu ini dengan nama ini. Cuman kita Imam Qalun ini, apakah beliau ini nama-nama sebenarnya? Oh, ternyata bukan. Imam Qalun ini ternyata gelar. Sama seperti siapa, Allahumma shalli, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama sebenarnya, tapi Abu Hurairah itu hanya gelar yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Para sahabat bingung. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Bukan nama aslinya. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Lalu dipanggil oleh Rasul Abu Hurairah. Ya, kita tahu semua cerita bahwa Abu Hurairah ini terkenal dengan kasih sayang dengan kucing. Sayang sekali dengan kucing. Inilah yang menjadi dalil bahwa kita boleh mengasuh, menggaduh kucing. Boleh. Tapi para ulama selalu mewanti-wanti, hati-hati dengan bulu yang terlepas daripada kucing. Karena itu termasuk bagian daripada najis. Nah, ketika itu Abu Hurairah langsung berpesan kepada sahabat, wahai para sahabat, dari saat ini jangan lagi panggil namaku Abu Hurairah, tetapi jangan lagi panggil namaku dengan Abdurrahman, tetapi panggillah namaku dengan nama Abu Hurairah.
Kenapa? Karena gelar itu pemberian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Imam Qalun. Imam Qalun ini namanya Muhammad. Nama asli beliau Muhammad. Lalu gurunya memanggil Qalun. Apa itu arti Qalun? Tuli. Tuli. Lalu si kawannya ini Imam Nafi' bingung nih. Kenapa sang guru memanggil anak murid si Tuli? Telusur punya telusur, selidik punya selidik. Ternyata si guru memberikan gelar kepada Imam Qalun dengan gelar Tuli bukan sebagai maknawi, tetapi maknanya itu adalah makna majazi. Ternyata sang guru memberikan gelar itu dengan sebuah doa, ya Allah, tulikanlah muridku daripada mendengar-mendengar yang haram. Dari sini muncul doa, ya Allah, butakanlah mataku ya Allah daripada melihat yang haram. Dari sini muncul kata seorang guru, ketika seorang guru memberikan gelar kepada muridnya, maka pakailah gelar itu. Kenapa? Daripada takriman wa ta'ziman, daripada sang guru untuk seorang muridnya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ulun minta halal, minta reda, minta halal, minta reda. Hari ini ulun tidak berceramah, cuman kita hari ini berbagi kisahan saja, bercerita saja, mengulang sejarah yang sering diceritakan oleh para ulama kita terdahulu. Ulun akan membahas masalah kasih sayang seorang rasul kepada umatnya, baik itu kepada umat Islam, bahkan lebih-lebih lagi terhadap non-muslim. Karena hari ini kita banyak mendengar berita adanya penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana sih sosok dan biografi seorang nabi yang kita cintai ini. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kita untuk menebarkan kasih sayang. Kemana? Ke seluruh alam. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Anbiya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa, kecuali, melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika berbicara rahmat bagi semesta alam ini, tentu kita tahu tidak mungkin Rasul ini pilih kasih. Seluruh alam, bayangkan, rahmatan lil alamin. Tentu Rasul ini tidak pilih kasih. Apakah Rasul memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada khusus yang muslim? Tidak. Tentu kepada orang non-muslim juga. Kepada hewan bagaimana? Tentu. Namanya juga semesta alam, rahmatan lil alamin. Ini terbukti dari catatan sejarah. Rasul ini kan adalah satu-satunya Rasul yang disegani oleh lawan. Disegani oleh lawan. Rasul ini disegani oleh kawan dan juga disegani oleh lawan. Bayangkan, oleh lawan, musuh, segan lawan beliau. Kenapa? Saking kasih sayangnya, lemah lembutnya Rasul ini.
Kita tengok sejarah. Rasul itu kita tahu sejarah. Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Berusia 2 bulan, ditinggal wafat oleh ayahnya Abdullah. Ketika berusia 6 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Ketika berusia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Dari kecil Rasul ini sudah merasakan bagaimana rasanya yatim piatu. Ayah tidak ada, ibu tidak ada. Ketika Rasul berumur 8 tahun, 2 tahun setelah meninggalnya ibunya, Rasul ini tinggal bersama kakeknya, Abdul Muttalib. Tetapi 8 tahun, cuma 2 tahun saja bersama kakeknya pun meninggal dunia. Pelajaran pertama dari sejarah ini, bahwa seseorang itu tidak akan bisa merasakan bagaimana panasnya terik matahari, bagaimana rasanya menjadi tukang kalau tidak pernah menjadi tukang. Seseorang itu tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana hidup miskin kalau tidak pernah menjadi miskin. Artinya, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang kasih sayang, dia harus melalui berbagai macam cobaan, rintangan yang pernah ia lalui. Kita ini, bapak-bapak, para ustazah, anak-anakku khususnya, tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana kada berisi duit, rasanya kada berduit itu nah. Kalau tidak pernah kita tidak punya uang. Kalau kita tiap hari berisi duit, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya kada berisi duit. Pikirkan. Dari muncul rasa tidak berisi duit, itulah muncul nanti akan kasih sayang itu. Kita tidak akan bisa merasakan bagaimana dizalimi, bagaimana dibuli, kalau belum pernah kita dibuli orang. Nah, Rasul dijadikan seorang pemimpin. Kenapa beliau kasih sayang kepada yang lain, kasih sayang kepada non-muslim, kasih sayang kepada binatang? Karena Rasul sebelumnya sudah pernah mengalami sebelumnya. Makanya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang memberikan pelajaran, ajaran, adab, akhlak, itu langsung daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita sebagai umatnya belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Maka kalau kita bisa belajar dari sini, insya Allah kita tidak akan pernah membuli, mengolok-olok kawan, mencaci maki, menghina, menghasut, iri dengki, minta dipuji dan sebagainya. Apalagi menyambati pak guruan. Tidak akan. Kenapa? Kalau kita pernah merasakan semua itu sebelum ini. Nah, kita kembali. Jadi kata Allah Ta'ala tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diakui, masih ingat bukunya 101 tokoh rentetan dunia? Yang pertama diletakkan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal si pengarang ini, Michael Hart itu adalah beragama Nasrani kalau tidak salah. Intinya non-muslim. Kenapa beliau meletakkan seharusnya kan ini musuh nih, muslim nih. Kenapa beliau meletakkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan yang pertama? Otomatis pasti mempunyai kelebihan,
dan sesuatu yang sangat amat dibanggakan menurut Michael Hurt. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim harus meletakkan, mengunggulkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of the best, king of the king. Tidak ada yang lain. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menebarkan kasih sayang itu tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Lihat Imam Ghazali di dalam kitabnya Allahumma shalli ala, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah di dalam bab cara menjaga cara membersihkan maksiat yang batin. Maksiat, jadi maksiat itu ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada maksiat zahir dan ada maksiat batin. Nah, Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bab cara meninggalkan maksiat batin. Apa kata Imam Ghazali? Oh manusia, kata Imam Ghazali, bila piyantuna berjumpa dengan orang yang lebih tua, nang lebih tatuha tuh dari pian, maka katakan, kata Imam Ghazali, bahwa nang tatuha ini pasti lebih baik daripada aku. Siapakah orangnya? Nang tatuha ini pasti lebih baik dari aku. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, yang tatuha ini dia lebih dahulu beriman kepada Allah Ta'ala. Sedangkan aku nang anom ini talambat. Otomatis tadudi. Jadi yang tatuha ini pasti lebih baik. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kita melihat nang lawan anom pada kita, nang ta'anom pada kita, nah, maka tetap katakan, kata Imam Ghazali, bahwa yang ta'anom ini otomatis dan pasti lebih baik dari aku. Kenapa? Karena yang anom ini, kata Imam Ghazali, dia lebih sedikit maksiatnya daripada aku nang tatuha ini. Aku tuha, otomatis maksiatku lebih banyak daripada nang ta'anom. Otomatis dosaku lebih banyak daripada yang lebih muda. Kalau yang muda itu sedikit. Yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau kita berjumpa, ini anak-anakku nih, pesan untuk anak-anakku khusus. Kalau kita berjumpa dengan guru, alim ulama, dan sebagainya, maka katakan, wahai anak-anakku, bahwa guruku ini pasti lebih baik dari aku. Kenapa? Karena Allah memberikan anugerah, memberikan ilmu, pemahaman kepada beliau. Sedangkan ulun ini, nah, sebagai seorang murid pasti bubungulan. Dari situ akan muncul, kada mungkin kita menyambati paguruan. Kada mungkin kita menganggap remeh paguruan. Kenapa? Karena guru ini pasti lebih baik daripada aku. Karena Allah berikan anugerah ilmu, pengetahuan. Lalu kata Imam Ghazali yang keempat. Yang keempat kata Imam Ghazali, kalau kita berjumpa kepada orang yang non-muslim. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita berjumpa kepada orang yang non-muslim, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka katakan bahwa yang non-muslim ini, jika nanti dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, lalu dia mu'allaf, maka dia pasti lebih baik daripada aku. Aku, kata Imam Ghazali, beriman kepada Allah Ta'ala 40 tahun, 50 tahun, belum tentu lagi aku masuk surga.
Sedangkan yang orang non-muslim yang mu'allaf tadi, kita yang kafir tadi, kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Boleh jadi dia mu'allaf di akhir hayat. Boleh jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayat. Lalu dia meninggal, berarti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, dari sinilah muncul sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini daripada bentuk kasih sayang kepada semuanya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Seorang muslim, kata Rasul, yang namanya muslim, yang hari ini kita menganggap bahwa diri kita muslim. Yang namanya muslim itu, kata Rasul, man, siapa saja. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, kata Rasul, adalah orang yang tidak melukai. Orang yang menyelamatkan min lisanihi, tidak melukai dengan lisan. Artinya menyelamatkan, yang seorang muslim itu kawa menyelamatkan muslim yang lainnya daripada lidahnya. Daripada lidahnya. Berarti seakan-akan pertanyaannya begini, apakah bagaimana yang saat ini kita sebagai seorang muslim yang masih saja kita menyambati perguruan kita, menyambati, mengolok-olok orang lain, apalagi min lisanihi wa yadihi, lidah dan yadih, yadun, tangan, tidak melukai dengan tangan. Sehingga muncul dari tangan sinilah seorang guru Fadlan hafizahullah ta'ala mengatakan, supaya selamat daripada tangan, maka kita tidak boleh apa nih? Chat yang anti hoak. Nah, ini yang bubuhan nang hoak-hoak ini. Bila kita menebarkan yang hoak-hoak, berarti kita belum mampu menjadi seorang muslim yang taat. Kenapa? Tapalampang daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita melukai seseorang dengan tangan kita. Termasuk tulisan. Tangan itu jangan dianggap, jangan diartikan menampar, mengibit, tidak. Itu apalagi menampar itu sudahnya deh. Gini bayangkan, mencet, menebar hoak, bisa dikatakan melukai seorang muslim. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali, salah satu daripada kasih sayangnya Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus liutammima makarimal akhlak. Apa selanjutnya? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kenapa yo Rasul yo? Kenapa Rasul itu selalu segera ketika ada orang miskin menyeru beliau, ada orang miskin mengundang beliau. Kenapa? Karena sebelumnya Rasul pernah miskin. Kenapa Rasul? Tetapi ada hadis yang lain
Allahumma shalli ala sayyidina. Man tawadha'a li ghaniyyin salihin dhahaba sulusa dini. Barang siapa, kata Rasul, yang tawadhu', merendahkan diri kepada siapa? Kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya. Garis bawahnya, garis besar, karena kekayaannya. Zahaba sulusadini, maka akan hilang 2/3 agamanya. Riwayat yang lain mengatakan zahaba sulusa adabi, akan hilang 2/3 daripada adabnya. Artinya kita kalau dipanggil orang bukan karena sesuatu. Apalagi ini kan musimnya pilkada nih. Nah, hakun kujuk-kujuk misalnya apa ngarannya tuh? Hakun bebusung-busung dada. Tawadhu', merendahkan diri lawan orang saleh karena kekayaannya, bukan karena kesalehannya, karena kekayaannya. Inggih pun kan salah satu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman itu apa itu? Orang kaya lebih dihormati daripada orang yang berilmu. Ini bukan pian, bukan ustazah ini. Kan di sekolahan mengajarkan Al-Qur'an. Bulik aja ke kampung. Bisa kada dihirani orang. Kenapa? Tinggalan dapatnya orang sugih. Nah, itu tuh salah satu tanda-tanda tanda-tanda akhir zaman. Nah, jadi kita kembali. Tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas. Karakter seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah harus saling hormat menghormati. Saling sayang menyayangi. Menebar kasih sayang. Kalau menebar kasih sayang, otomatis dia tidak menghujat, tidak menzalimi. Nah, karena zalim itu ada 3. Tingkatan zalim itu ada 3. Pertama, ada dia zalim dengan diri sendiri. Yang kedua, ada dia zalim dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada dia zalim kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Contoh misalnya, kita ini tahu siapa yang membuka aurat akan mendapat dosa. Siapa yang kada sembahyang berdosa. Yang sengaja meninggalkan puasa, itu namanya menzalimi diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Ini kita tahu berataan sudah. Mencuri, mencuntan, menggosok, mengibit dan sebagainya. Dan yang ketiga, zalim kepada Allah Ta'ala. Apa? Zalim kepada Allah Ta'ala di dalam kitab, kembali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali berkata bahwa Allah Ta'ala memberikan anugerah, memberikan nikmat kepada kita, memberikan tangan untuk makan, meraba, kaki untuk berjalan. Tetapi ketika kita menggunakan tangan tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala, berarti kita khianat kepada Allah Ta'ala. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Bidayatul Hidayah, berarti kita aniaya, khianat, zalim kita lawan Allah Ta'ala. Nah, kita kembali. Jadi seorang muslim tadi, dia tidak menghujat. Kenapa? Karena konsep sebelumnya adalah menebar kasih sayang. Seperti yang dikatakan tadi oleh Allah Ta'ala Quran surah Anbiya, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Kalau kita kasih sayang, tidak menghujat, otomatis tidak akan menimbulkan, mengakibatkan permusuhan. Siapa ada musuh namun kita sayang? Siapa ada yang menzalimi kita kalau kita kasih sayang? Perasa bakawan, dipupuk. Ada kawan yang bagus, kutii. Ada kawan yang mengajak dalam kebaikan, pegang itu kawan. Ada ungkapan khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik kawan adalah yang mengajak kamu dalam kebaikan. Tetapi terkadang kawan yang membawai kebaikan ini selalu dicemooh. Muar benar aku je, asih aku hanya dibawa je. Seharusnya kita bersyukur ada kawan nih yang hari ini Yang hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ada panitia, asbab panitia. Gara-gara panitia lalu kita baca sholawat, ta'lim. Ini namanya khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah menjadikan asbab wadah untuk kita sama-sama belajar dan untuk kita sama-sama tadi membaca salawat, memuji, mengagungkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat, dengan kita berzikir, dengan kita menuntut ilmu, kita mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan oleh Imam Al-Busairi di dalam qasidah Burdah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqtahimi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang kita nantikan syafaatnya, yang kita butuhkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Jadi ulun minta halal, minta reda. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun ceritakan, bukan ulun ingat ya, ulun bukan berceramah. Ulun cuman bagi kisahan, memotivasi diri ulun dan kawan-kawan semuanya, wabil khusus kepada anak-anakku. Jadilah manusia yang menebar kasih sayang, bukan menebar permusuhan, bukan menebar kebencian, perkelahian, dengan konsep daripada satu tadi Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak pandang bulu. Yang kedua dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita berataan. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini ada tambahan ilmu. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tazhab barakatihim. Ya Allah, jangan engkau hilangkan keberkahan guru-guru kami ya Allah, untuk kami ya Allah. Wa la tazhab barakatihim wa barakati ulumihim anna. Ya Allah, jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guru-guru kami ya Allah daripada kami ya Allah. Ya Allah, tutupilah aib guru-guru kami ya Allah daripada pandangan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ulun minta halal, minta reda, minta halal, minta reda dunia akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Hafiz yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua
di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Selanjutnya yaitu doa. Untuk doa ini sekali lagi kami mintakan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Hafiz untuk memimpin. Kepada Ustaz kami persilakan. Udah nggak sih? Suara pian belum masuk, Ustaz. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Wa najina minan nar wal 'afwan wal hisab. Allahumma astur uyubana ya Allah, tutupilah aib kami ya Allah. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina ya Allah, tutupilah aib guru-guru kami ya Allah. La tadhhab barakatihim, jangan engkau hilangkan guru-guru kami ya Allah untuk kami ya Allah. La tadhhab barakatihim wa barakati ulumihim anna ya Allah, jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu daripada guru-guru kami ya Allah untuk kami ya Allah. Amin ya arhamar rahimin. Amin. Nas'alukal huda wa tuqa. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qina azaban nar wa qina azaban nar. Ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya halim ya jabbar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pelaku pembawa acara mohon maaf jika ada dalam membawakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Zoom patirnya kalinya. Mungkin setelah ini ada sesi foto-foto.